Kenapa sih kepercayaan diri itu penting? Nah, karena kepercayaan diri itu dapat bisa membantu anak-anak untuk bersosialisasi saat mereka berada di lingkungan yang baru, juga bisa memberikan apresiasi setiap anak mau mencoba hal yang baru gitu. Nah, dengan anak yang mandiri, mereka akan jauh lebih percaya diri. Mereka bisa melakukan semuanya sendiri, mereka merasa itu sudah hal yang biasa. Jadi mereka akan bisa jauh lebih percaya diri saat mereka harus berada di lingkungan yang baru atau mencoba hal yang baru gitu. Jadi menggunakan metode-metode yang kooperatif, memberikan anak kesempatan untuk bertanya dan berpendapat gitu, dan juga selalu ajak anak untuk berdiskusi gitu. Dan tanamkanlah hal-hal yang positif bagi anak dengan tadi kayak setiap anak habis mengerjakan sesuatu kita bilanglah harus apresiasi. thank you, betul, thank you atau good job. Sesimpel itu tuh akan membekas banget ke anak. Halo, selamat datang di Archie Story, podcastnya Archimedes Academy. Bersama saya Nabila, dan kali ini kita akan membahas terkait topik Building Confidence for Early Learner. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani dengan wajah baru di episode kali ini dan juga wajah baru di Archimedes Academy. Mari kita sambut Miss Rasya. Hai semuanya, perkenalkan saya Miss Rasya dan sekarang saya adalah guru di Kindergarten 2. Oke, halo Miss Rasya, apa kabar? Hai Miss Nabila, kabar baik? Gimana kabar Miss Nabila? Sehat? Baik juga dong pastinya. Oke Miss Rasya, kita tadi akan membahas terkait kepercayaan diri pada anak. Kira-kira dari sudut pandang Miss Rasya sendiri, kepercayaan diri anak itu seperti apa sih? Oke, kita kan sekarang di sini membicarakan tentang kepercayaan diri seorang anak di usia dini ya Miss, betul kan? Nah, sebelumnya anak dikatakan dia berada di usia dini itu saat rentang usia 0 sampai 6 tahun Miss. Yang dimana rentang usia ini tuh adalah masa-masa golden age yang kita sebut sebagai golden age. Kenapa sih golden age? Karena masa ini tuh adalah masa yang sangat baik atau masa emas yang bisa kita gunakan untuk membangun kepercayaan diri seorang anak dan membangun karakter seorang anak. Nah, kenapa sih kepercayaan diri itu penting? Nah, karena kepercayaan diri itu dapat bisa membantu anak-anak untuk bersosialisasi saat mereka berada di lingkungan yang baru dan juga membantu mereka berproses menjadi yang lebih baik. Jadi, kepercayaan diri itu memang sangat penting untuk ditanamkan dan dikembangkan seorang anak di usia dini. Seperti itu, Miss. Oke, jadi sebenarnya di usia dini ini malah harus dan sangat penting ya untuk menanamkan ya. Iya, betul. Kepercayaan diri pada anak. Betul. Kemudian kira-kira Miss Rasya, tanda dari kepercayaan diri pada anak itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih, Miss, seorang anak yang sekiranya sudah memiliki kepercayaan diri yang baik, itu bisa kita lihat dari perilaku mereka. Contoh, saat mereka harus berhadapan dengan sesuatu hal yang baru, mereka itu cenderung untuk berani dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Lalu ketika mereka harus berada di lingkungan yang baru, mereka itu bisa berinteraksi dengan cepat, mereka bisa nyaman di lingkungan yang baru tanpa mereka harus merasa takut atau resah gitu saat mereka berada di lingkungan baru. Dan juga anak yang percaya diri itu bisa kita lihat jika mereka itu merasa bangga sama dirinya mereka sendiri, seperti itu. Itu tuh salah satu contoh juga kalau seorang anak sudah memiliki kepercayaan diri yang baik gitu, Miss. Oke, Miss Rasya, tapi kan tidak semua anak mungkin punya kepercayaan diri ya, Miss. Betul, betul. Nah, kira-kira ada nggak sih Miss tanda-tanda dari anak yang kurang percaya diri? Nah, contohnya saat mereka berada di lingkungan yang baru nih, misal mama papa ajak ke lingkungan yang baru, terus anak-anak itu takut atau tidak mau lepas dari orang tua, itu merupakan salah satu contoh mereka itu kurang percaya diri loh, Miss. Lalu saat mereka harus dihadapkan dengan tantangan yang baru, mereka cenderung untuk takut untuk mencobanya. Nah, itu juga bisa kita lihat sebagai tanda-tanda anak yang kurang
percaya diri, atau ketika saat mereka melihat temannya yang lain lalu mereka merasa resah atau mereka membandingkan diri mereka dengan teman yang lain, itu juga bisa menjadi salah satu contoh mereka itu kurang percaya diri. Seperti itu, Miss. Oke, Miss Rasya. Jadi untuk tanda-tanda dari kepercayaan diri anak, itu anak berani ya di lingkungan yang baru gitu. Sebaliknya ketika anak yang mungkin kurang percaya diri, mungkin anak lebih tidak berani atau bisa dibilang pemalu ya ketika ada di lingkungan baru. Betul, betul. Oke, kira-kira untuk strateginya Miss Rasya menangani anak yang kurang percaya diri itu seperti apa? Sebagai Miss Rasya ini sebagai guru gitu. Oke. Nah, sebagai guru saat kita sudah aware nih, nih kayaknya anaknya kurang percaya diri deh gitu ya. Sebagai guru tuh kita bisa dengan memberikan dukungan-dukungan kepada anak. Jadi kita memberikan hal-hal yang positif nih Miss ke anak. Jadi anak itu bisa jauh lebih percaya diri, dan mungkin kita juga bisa mengenalkan ketantangan baru itu apa. Contoh saat mereka harus maju ke depan untuk bernyanyi misalnya. Nah, kita bisa memberikan hal-hal positif kayak misalnya bernyanyi itu menyenangkan loh, ayo kita coba gitu, bareng sama teman-teman itu asyik loh gitu. Jadi kita memberikan hal-hal yang positif untuk anak yang bisa membuat anak itu jauh lebih percaya diri, seperti itu. Lalu kita juga bisa memberikan apresiasi setiap anak mau mencoba hal yang baru. Jadi contohnya saat mereka itu sudah mau nih melakukan nyanyi di depan kelas nih. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus memberikan apresiasi dengan kita bilang, sesimpel kita bilang good job atau thank you. Itu tuh akan membekas sama anak gitu. Jadi mereka akan berpikir, oh yang aku kerjakan tuh ternyata baik ya, yang aku kerjakan tuh aku mendapat pujian, yang dimana nantinya anak itu akan mau mencoba hal yang baru lagi, seperti itu. Jadi strategi untuk membangun kepercayaan diri anak itu salah satunya memberi kesempatan anak untuk mencoba hal baru ya Miss Rasya ya. Kemudian mengapresiasi anak sehingga anak tahu bahwa hal yang mereka lakukan itu hal yang baik, dan anak bisa mengulangi hal yang serupa, hal-hal baik yang bisa dilakukan gitu. Kemudian Miss Rasya, mungkin ada beberapa anak yang masih mengandalkan orang lain gitu. Betul. Masih sangat kurang gitu kepercayaan dirinya. Kira-kira cara mengatasinya itu seperti apa? Oke, biasanya anak yang kurang percaya diri itu selalu mengandalkan orang lain ya Miss. Maksudnya nggak mengandalkan sih, mungkin lebih ke mereka bergantung sama orang lain, betul? Nah, cara untuk mengatasinya itu adalah dengan kita memberikan hal-hal yang positif. Contoh, saat mereka harus berada di lingkungan yang baru atau mereka mencoba tantangan yang baru, kita deskripsikan dulu nih, itu apa sih tantangannya, yang itu tuh apa. Misal tantangan untuk maju di depan kelas membacakan cerita gitu ya, kita kasih tahu dulu membacakan cerita apa sih. Jadi kita tuh kasih intro ke anak-anak tentang yang mau mereka lakukan itu apa, seperti itu. Jadi mereka tuh juga nggak bingung, aku mau ngapain nih ini nanti, aku gimana ya. Nah, itu tuh bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri, yang dimana nanti mereka malah nggak maunya ditemenin gitu ya biasanya. Nah, saat mereka tuh udah tahu kegiatannya apa, aktivitasnya apa, itu mereka akan bisa jauh lebih percaya diri Miss gitu. Nah, terus tadi ya kita harus memberitahu dulu nih apa gitu. Nah, yang kedua kita memberikan hal-hal yang positif dengan misalnya nih kalau berada di lingkungan yang baru, kita kasih tahu dulu lingkungan yang baru tuh apa sih. Lalu kita ciptakan atmosfer yang itu tuh anak merasa nyaman. Jadi kita menjelaskan kalau di situ tuh nggak apa-apa kok, di situ tuh asik kok, kita mau happy kok gitu. Nah, itu bisa membuat anak jadi lebih percaya diri dan nantinya dia akan lebih berani, jadi tidak bergantung sama kita gitu. Jadi kita membuat anak itu nyaman saat berada jauh dari kita, dan juga kita memberikan mereka pengertian dulu. Ini tuh tempatnya tentang apa sih, kegiatannya tentang apa sih. Jadi at least mereka itu punya gambaran tentang tempatnya itu apa, aktivitasnya itu apa gitu. Jadi mereka bisa tidak takut, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan, mereka sudah tahu mereka ada di mana. Jadi mereka akan bisa merasa nyaman, sehingga saat nanti kita harus melepas mereka sendiri, mereka akan jauh lebih percaya diri. Seperti itu Miss.
Baik Miss Rasya, tadi kan sudah dikatakan ya banyak sekali strategi dari Miss Rasya sebagai guru untuk menangani anak yang kurang percaya diri. Betul. Kira-kira untuk orang tua ada nggak sih peran yang spesifik gitu ya untuk menangani anak yang kurang percaya diri, Miss? Nah, ada banget nih Miss, karena orang tua itu sebagai orang pertama yang mereka temui, ya kan, orang yang terdekat sama mereka, sehingga peran orang tua ini tuh cukup crucial gitu, cukup penting buat anak-anak untuk mereka mengembangkan rasa kepercayaan diri mereka. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya tuh anak memang bergantung sama orang tua ya Miss, kayak nggak mau lepas dari orang tua seperti itu. Nah di sini nih peran orang tua tuh benar-benar penting banget Miss untuk membantu kepercayaan diri seorang anak. Nah di sini orang tua itu bisa misalnya mereka ajak anak itu berinteraksi, ajak anak berdiskusi. Kenapa? Dengan itu mereka saat bertemu dengan orang baru, saat mereka diajak berinteraksi dengan orang baru, itu tuh sudah merupakan hal yang biasa yang mereka lakukan di rumah. Nah bisa nih dengan misalnya orang tua mengajak diskusi kayak, "Dek, enaknya hari ini mamah masak apa ya?" "Masak telur dadar mah," gitu misal. Nah lalu tanyakan, "Kenapa ya dek?" gitu. Jadi biarkan anak itu, ajarkan anak untuk berpikir secara kritis, critical thinking. Nah itu tuh nanti hasilnya akan membuat anak lebih percaya diri. Jadi saat mereka ditanya oleh orang lain, orang baru, mereka tuh bisa, oh itu hal yang biasa. Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang baru. Itu juga membuat mereka tuh bisa percaya diri dan mereka merasa aman saat mereka berada di lingkungan yang baru gitu. Dan juga peran orang tua sebagai orang terdekat mereka itu juga bisa membentuk kemandirian seorang anak kayak gitu. Nah dengan anak yang mandiri, mereka akan jauh lebih percaya diri. Mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Mereka merasa itu sudah hal yang biasa. Jadi mereka akan bisa jauh lebih percaya diri saat mereka harus berada di lingkungan yang baru atau mencoba hal yang baru gitu. Nah kadang tuh juga kita menjumpai ya Miss, ada orang tua yang terlalu berekspektasi tinggi nih sama anak, ya kan? Iya, betul. Nah tanpa mengukur kemampuan anak itu seberapa sebenarnya. Nah itu tuh juga suatu hal yang kurang baik untuk kita terapkan kepada anak seperti itu. Karena dengan begitu anak itu akan merasa mereka tuh, aduh aku takut mengecewakan mamah papaku nih gitu. Nah dengan hal itu tuh membuat mereka jadi kurang percaya diri Miss nantinya gitu. Jadi akan lebih baik jika orang tua itu selalu mendukung anak gitu. Dan saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, mungkin bisa dibilang, contoh nih misal anak menggambar rumah dan kurang bagus. Nah instead of kita bilang kalau misalnya, "Duh dek, ini gambarnya kok jelek banget sih," kayak gitu, harusnya tuh kayak gini. Nah kayak gitu tuh itu akan kritik, itu akan membuat kepercayaan diri seorang anak itu menurun. Itu sangat penting dan banyak banget ya hal-hal kecil yang kayak gitu tuh yang bisa membentuk kepercayaan diri seorang anak seperti itu Miss. Oke, jadi sebenarnya peran orang tua itu sangat penting karena orang tua adalah orang yang ditemui pertama kali sama anak, Betul. yang punya waktu lebih banyak sama anak gitu ya Betul. Miss ya. Dan komunikasi orang tua terhadap anak itu juga bisa membangun kepercayaan diri pada anak. Iya betul sekali. Kemudian ada kemandirian juga ya Miss ya tadi. Iya, Ketika betul. anak sudah mandiri, maka anak juga akan berani juga ya Miss ya, akan Iya. punya kepercayaan diri yang lebih. Iya gitu. betul sekali. Nah, kira-kira ada nggak sih Miss pengaruh di lingkungan lain, misalnya lingkungan pembelajaran anak di sekolah, gitu, apabila mungkin anak di rumah itu kurang dukungan dari orang tua? Iya, itu ada banget Miss, karena sebenarnya pembentukan karakter itu kan lebih dulu ditanamkan oleh orang tua ya, baru sekolah gitu kan. Karena lingkungan yang pertama bagi anak itu kan ya lingkungan rumah. Nah, jadi itu ada banget pengaruhnya. Kita bisa lihat secara sangat signifikan lah Miss, saat kita bisa melihat anak yang sering diajak berinteraksi sama orang tua di rumah atau yang tidak gitu. Saat di sekolah itu tuh akan sangat
terlihat gitu. Karena kita bisa bilang bahwa sekolah itu lingkungan yang baru bagi anak juga kan Miss gitu, setelah lingkungan rumah mereka. Nah jadi itu akan pengaruh banget nih kalau anak yang kurang dukungan dari orang tua atau anak yang kurang support, kurang hal-hal positif dari orang tua tentang kepercayaan diri, itu nanti di sekolah akan sangat terlihat. Contohnya saat mereka harus berinteraksi dengan teman-temannya atau saat mereka harus berinteraksi dengan gurunya, mereka itu nanti akan cenderung menutup diri seperti itu. Mereka akan cenderung menutup diri, mereka akan cenderung untuk tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya kayak gitu. Itu tuh juga bisa dipengaruhi dengan dukungan yang kurang dari rumah atau dari orang tua gitu. Jadi sangat penting lah Miss sebagai orang tua untuk mengajak anak berinteraksi atau memberikan dukungan-dukungan positif yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri seorang anak. Seperti itu. Dukungan yang kurang dari rumah itu bisa terlihat ya Miss ya di lingkungan sekolah itu seperti apa anaknya. Kira-kira dari perspektif guru nih, ketika anak yang kurang dukungan dari rumahnya, ada nggak sih Miss strategi yang bisa dilakukan oleh guru agar anak bisa percaya diri lagi gitu di sekolah? Ya bisa Miss, itu kita sebagai guru kita bisa menggunakan metode-metode belajar yang kooperatif bagi anak-anak yang kita lihat kurang percaya diri. Dengan contohnya misal kita tuh sering-sering berdiskusi di kelas gitu. Sebelum kita memulai pelajaran, coba deh kita kasih tahu hari ini kita mau belajar tentang tumbuhan nih atau tentang makanan nih. Nah, menurut teman-teman kayak gimana ya gitu. Jadi ajak anak, berikan anak kesempatan untuk berpendapat dan bertanya. Jadi berikan anak kesempatan untuk menyampaikan ide-ide yang mereka punya. Berikan anak kesempatan untuk bertanya juga, yang dimana itu tuh nanti akan memancing rasa kepercayaan diri mereka untuk bertanya dan berpendapat. Jadi saat nanti mereka harus dihadapkan sesuatu yang baru, yang dimana mereka itu harus berinteraksi dengan orang lain, mereka harus berpendapat, harus mengeluarkan suatu ide, mereka akan menjadi terbiasa. Itu kalau untuk guru di sekolah. Jadi menggunakan metode-metode yang kooperatif, memberikan anak kesempatan untuk bertanya dan berpendapat gitu, dan juga selalu ajak anak untuk berdiskusi gitu. Dan tanamkanlah hal-hal yang positif bagi anak dengan tadi kayak setiap anak habis mengerjakan sesuatu Kita bilanglah harus apresiasi. thank you, betul, thank you atau good job. Sesimpel itu tuh akan membekas banget ke anak gitu Miss. Oke Miss Rasya, kita sudah membahas banyak sekali ya terkait tadi membangun kepercayaan diri pada anak. Kira-kira Miss Rasya ada pesan-pesan nggak nih buat orang tua di rumah untuk membangun kepercayaan diri pada anak? Ya, berikanlah wadah yang besar bagi anak untuk berekspresi dan apresiasilah apapun itu ekspresi mereka gitu. Berikanlah hal-hal yang positif, tanamkanlah kepercayaan diri mulai dari usia dini. Dan kalaupun memang belum nih dan anaknya udah terlanjur nih Miss, udah umur segini gitu, nggak ada kata terlambat untuk menanamkan rasa kepercayaan diri kepada anak gitu. Jadi berikanlah wadah yang sangat besar, sebesar-besarnya untuk anak berekspresi. Apresiasilah dan tanamkanlah, ajaklah mereka berdiskusi, ajaklah mereka berinteraksi, tanamkanlah kepercayaan diri bagi anak, karena itu akan sangat penting untuk mereka berproses di kedepannya. Seperti itu. Oke, baik Miss Rasya, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang pada episode kali ini. Dan terima kasih banyak untuk penonton semuanya. Jangan lupa saksikan Archie Story episode selanjutnya. Kami undur diri, bye-bye. Bye.